Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Biologi Sel akan memaparkan materi mengenai komunikasi antar sel. Kelompok kami sendiri beranggotakan Alifa Angga, lalu ada Elin, lalu ada Genia, dan juga Taufik Yasadal Haji. Baik, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifi Angga Saputri, NIM 119-20606. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pertautan antar sel dan juga pertautan penghubung. Langsung saja ya. Pertautan antar sel memiliki pengertian yaitu struktur yang terdapat dalam jaringan organisme multisel seperti hewan dan manusia. Struktur ini terdiri atas kompleks multiprotein yang memungkinkan sel untuk berhubungan dengan sel terdekat atau dengan matriks ekstrasel. Nah, struktur ini tuh juga menciptakan barir paraselular dari sel epitel dan berfungsi sebagai pengatur sistem transportasi molekul di dalam dan antar sel. Lalu pertautan sel ini tuh banyak banget ditemuin di jaringan epitel, terus juga berperan dalam komunikasi antar sel melalui protein khusus yang disebut protein komunikasi. Nah, selain itu juga pertautan antar sel ini berperan dalam menurunkan stres yang dialami oleh sel. Terus juga pertautan sel ini tuh memungkinkan suatu jaringan berperan sebagai penghalang bagi perpindahan air, lalu seperti juga zat-zat terlarut dan sel dari kompartemen yang satu ke kompartemen yang lainnya. Nah, pertautan antar sel ini tuh sering banget diartiin sebagai hubungan sel atau komunikasi antar sel. Nah, jenis-jenis pertautan sel berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sealing junction atau pertautan penyumbat yang nanti akan dijelasin sama Taufik. Secara singkat, pertautan penyumbat ini tuh adalah suatu pertautan sel yang merekatkan selaput beberapa buah sel epitelium yang berdampingan sehingga menghalangi menelusupnya molekul-molekul dari satu sisi jaringan epitelium ke sisi yang berlawanan. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu ada adhesive junction atau pertautan penambat yang nanti akan dijelaskan oleh Elin, yang memiliki pengertian yaitu suatu pertautan yang secara mekanik menempelkan satu sel ke sel tetangganya atau ke matriks. Lalu yang terakhir adalah communication junction atau pertautan penghubung yang setelah ini akan saya jelaskan juga. Memiliki pengertian yaitu suatu pertautan yang memungkinkan lewatnya zat-zat kimia atau isyarat elektrik dari sel yang satu ke sel tetangga yang terdekat lainnya. Nah, ini kita akan membahas tentang pertautan penghubung atau dengan istilah lain yaitu communicating junction atau gap junction. Nah, gap junction ini tuh memberikan sifat hidrofilik dalam membran plasma melalui ion-ion dan molekul-molekul kecil yang terdapat melewati secara langsung di antara sel-sel. Gap junction ini muncul sebagai daerah di mana membran plasma dari sel-sel yang berdekatan diluruskan dan dipisahkan oleh tempat yang sangat sempit. Lalu, pertautan celah atau disebut juga nexus atau disebut juga pertautan penghubung ini ya, itu terdapat pada hampir semua jaringan sel hewan. Terdapat 2 jenis permeabilitas dalam pertautan ini. Yang pertama ada perangkai metabolik dan yang kedua ada perangkai ionik atau elektrolit. Nah, molekul-molekul dengan berat sampai 1000 Dalton dapat dengan bebas lewat melalui pertautan celah ini. Nah, hal ini tuh memungkinkan penyebaran ion, gula, asam amino, nukleotida, vitamin, hormon, dan molekul-molekul BM rendah lainnya di antara kelompok sel yang bertautan di dalam suatu jaringan. Lalu, peran si perangkai metabolik ini tuh lebih ke membagikan makanan ke sel-sel selama perkembangan dan juga memasok molekul-molekul pengatur, misalnya CAMP, ke sel-sel selama diferensiasi jaringan. Selanjutnya, permeabilitas pertautan celah ini tuh dipengaruhi oleh ion Ca2+ di dalam sel atau ion kalsium ya. Nah, bila kadar ion kalsium di dalam sel
itu tinggi, hubungan antar sel pada pertautan celah tertutup dan akan terbuka kembali bila kadar kalsiumnya kembali ke keadaan normal. Nah, diduga kalsium ini tuh dapat mengubah susunan-susunan molekul koneksi pada konekson. Nah, karena sel tumbuhan itu tuh memiliki dinding sel ya, maka sel tumbuhan itu tuh agak sulit untuk mengadakan hubungan dan pembagian zat-zat makanan. Namun, sel tumbuhan juga tetap dapat melakukan hal tersebut, tetapi dilakukan lewat saluran-saluran terbuka berdiameter 20-40 nanometer yang disebut plasmodesma. Lalu di tengah-tengah plasmodesma terdapat saluran lain yang lebih sempit lagi, disebut desmotubula, yang merupakan kelanjutan dari retikulum endoplasma. Di sekeliling desmotubula terdapat sitosol dari sel-sel yang bertetangga. Nah, plasmodesma ini tuh mulai terbentuk pada saat sel membelah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pertautan penyumbat akan disampaikan oleh saya, Taufiq Yasir Al-Hajid. Pertautan sumbat sendiri adalah, atau kita bisa sebut sebagai selling junction atau tight junction, itu adalah daerah yang secara morfologis berbeda dan sangat teratur dari kontak dekat antara membran plasma dan juga sel epitel dan endotel yang saling berdekatan. Mereka adalah komponen yang paling apikal dari kompleks junction epitel dan terhubung ke sitoskeleton aktin. Nah, dalam mikroskopi elektron faktor beku, tight junction muncul sebagai untaian intramembran yang membentuk jaring seperti jaring yang mengelilingi sel. Untuk ciri-ciri dari pertautan sumbat itu sendiri, itu adalah berbentuk lingkaran penuh yang mengelilingi sel dan melapisi rongga dan pembuluh, seperti lapisan sel yang melapisi pembuluh dalam liver. Pertautan sumbat sendiri dari untaian protein beranastosis yang mengelilingi daerah apikal sel-sel epitelium. Nah, pola penyebaran pertautan sumbat sendiri itu berbeda untuk setiap jenis epitelium. Nah, jaringan epitelium sendiri merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar seperti kulit maupun sebelah dalam seperti permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh yang berasal dari perkembangan lapisan endoderma, mesoderma, atau endoderma. Nah, pola ini sesuai fungsi jaringan epitelium tersebut. Tight junction sendiri itu berkontribusi pada pembentukan penghalang epitel dan endotel yang terpolarisasi dengan mengendalikan tingkat dan selektivitas difusi di sepanjang jalur paraseluler, atau bisa disebut sebagai fungsi gerbang. Lalu membran plasma dari dua sel yang membentuk junction itu melebur bersama-sama sehingga tertutup dan tidak ada tempat ekstraseluler yang dapat dilihat. Untuk fungsinya itu yang pertama adalah merekatkan selaput beberapa buah sel epitelium untuk berdampingan sehingga menghalangi melusuknya molekul-molekul dari satu sisi jaringan epitelium ke sisi yang berlawanan. Lalu juga untuk menutup batas-batas pembuluh di dalam organ. Selanjutnya yaitu akan membahas pertautan matriks sel. Nah, di mana terdapat kolagen dan elastin. Beberapa jaringan di dalam tubuh perlu memiliki kekenyalan, kelenturan, dan kemularan. Di samping daya renggang sifat-sifat diperoleh. Karena di dalam substansi sel, jaringan-jaringan tersebut terdapat serabut halus yang bersifat hidrofobik. Elastin merupakan protein tanpa rantai samping sakarida. Asam amino pembuatannya sebagian besar prolin dan glisin. Molekul-molekul elastin disekresikan oleh fibrolas sebuah sel jaringan. Tenun ikat ke ruang antar sel. Di tempat ini, molekul-molekul membentuk suatu serabut panjang atau lembaran tipis. Sebagian besar serabut yang terdapat di dalam matriks ekstrasel sel hewan adalah kolagen. Kolagen merupakan kelompok protein fibrosa yang sangat khas dan dijumpai di semua sel hewan multisel. Ciri khas molekular kolagen yaitu kaku dan terdiri pilihan 3 benang.
Selanjutnya yaitu terdapat tabel kolagen dan sifatnya, di mana yang pertama yaitu bentuk polimer fibrillia, komponen molekul H7-hidroksilin dan sakarida sedikit, fibrillia lebar, lokasi di jaringan, kulit, urat daging, dan tulang. Dan yang kedua yaitu fibrillia, H7-hidroksilin dan sakarida banyak, fibrillia tipis kecil, lokasi di jaringan yaitu kartilago. Dan yang ketiga yaitu fibrillia, hidrosofilin banyak, hidroksilin dan sakarida sedikit, lokasi di jaringan yaitu kulit. Dan yang terakhir yaitu lembaran, hidroksilin sangat banyak, sakarida banyak, lokasi di jaringan yaitu lamina basal. Selanjutnya yaitu ada glikosaminoglykan, sering juga disebut mukopoli, sakarida yang terdiri atas jumlah rantai karbohidrat kompleks yang dicirikan oleh isi gula amino dan asam-asam uranotnya. Kalau rantai-rantai ini melekat pada molekuler protein, senyawa disebut sebagai suatu proteoglykan. Glycosaminoglikan bergabung dengan unsur pembentuk struktur jaringan seperti tulang, elastin, dan usia kol. Selanjutnya yaitu terdapat tabel glikosaminoglykan di dalam matriks jaringan ikat, di mana yang pertama yaitu asam hyaluronat, asam glukronat, dan asetil glukosamin dijumpai di jaringan ikat, kulit, tulang rawan atau kartilago. Dan yang kedua yaitu terdapat macam kondrotin, asam glukronat, dan asetil galaktosa min 4 sulfat dijumpai di kartilago, tulang, dan kulit. Selanjutnya yaitu heparin sulfat, asam glukronat, dan asetil glukosamin dijumpai di permukaan sel, lamina basal, sel match kulit. Dan yang terakhir yaitu kerataan sulfat, galaktosa, asetil glukosamin, dan 6 sulfat dijumpai di kartilago. Semua yang dikatakan glikosaminoglykan kecuali asam hyaluronat di dalam matriks ekstrasel adalah terikat. Molekul protein membentuk proteoglikan seperti semua glikoprotein molekuler protein rantai sakarida di kompleks Golgi. Selanjutnya yaitu protein pengait atau perekat. Sel anekol, umur N dan elastin di dalam udara dan kental glikos aminoglikan. Terdapat molekul-molekul protein yang berperan sebagai pengait atau perekat sel ke matriks ekstrasel. Salah satu glikoprotein ini adalah fibronektin. Terdapat 3 fibronektin yaitu fibronektin plasma yang terdapat di daerah dan cairan tubuh lainnya, fibronektin permukaan sel, dan fibronektin matriks. Fibronektin merupakan glikoprotein multi menyenangkan. Pada setiap A terdapat BPT daerah yang mampu menjadi molekul-molekul matriks, terutama kolagen dan molekul-molekul kembali sifir terdapat di permukaan sel. Selanjutnya yaitu selubung sel. Yang dinyatakan sebagai selubung sel tidak lain adalah rantai karbonhidrat yang terikat pada protein integral atau transmembran maupun fosfolipid, lembaran luar selaput sel. Matriks ekstrasel berinteraksi dengan suatu sel, perlu ditentukan molekul selubung sel yang berkaitan dengan komponen matriks. Antar molekul komponen matriks, beberapa proteoglikan yang merupakan komponen eksternal merupakan bagian dari selubung sel. Dan yang terakhir yaitu desmosos dan hemidemosom. Desmosos merupakan salah satu pertautan penambat bentuk dan struktur pertautan tambat yang sangat beragam. Pada sel-sel bukan sel pertautan ini berupa bercak atau garis pelekatan yang menghubungkan filamen korteks sitoplasma dari sel yang berdampingan pada sel jaringan epitelum, berupa pending pelekatan di sekeliling setiap sel yang berinteraksi. Letak perapikolateral tepat di bawah pertautan sumbat. Pending pelekatan ini disebut dengan nama desmosoma pending.
Di samping itu juga dikenal desmosoma yang merupakan salah satu pertautan penambat berbeda dengan desmosoma. Ending desmosoma yang lebih dikenal dengan desmosoma ini berbentuk seperti kancing baju, merupakan titik persentuhan antara dua buah sel yang berdampingan. Di tempat selaput sel kedua buah sel saling bersinggungan, tetapi masih berjarak sekitar 30 nanometer. Pengamatan dengan mikroskop elektron menunjukkan bahwa desmosoma bercak itu mempunyai struktur yang rumit. Selanjutnya yaitu hemidemosom. Hemidemosom merupakan setengah desmosoma. Ditinjau dari segi morfologi, pertautan ini mirip dengan desmosom, namun berbeda dalam fungsi dan komposisi kimia. Pertautan ini tidak menambahkan selaput sel-sel yang berdampingan, tetapi merekatkan permukaan basal seperti epitelum dan ke lamina basal atau matrik ekstrasel. Dan yang terakhir akan membahas tentang komunikasi antar sel. Pengertian dari komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf atau nanggung refleks maupun sistem endokrin. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostasis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respons yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi kontak langsung, yaitu dalam hal ini sinyal akan mudah dikenali dan bebas melewati sel yang berdekatan. Yang kedua, penyisalan parakrin. Pada penyisalan parakrin, sel pensekrasi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul sinyal ke dalam cairan ekstraseluler. Yang ketiga, penyisalan sinaptik. Pada jenis ini, sel saraf akan melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis antar sel lain yang akan dihantarkan oleh sel saraf. Yang keempat, penyisalan endokrin. Penyisalan ini hormonal dilakukan oleh perantara hormon. Hormon menyisalkan sel target pada jarak yang lebih jauh. Yang kelima, penyisalan sinap, yaitu tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Dan yang terakhir, sinapsis kimia, yaitu persambungan antar sinaps melalui saluran tipis intraseluler. Selanjutnya ada tahap penyisalan. Yang pertama, penerimaan, merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Yang kedua, transduksi. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Dan yang terakhir ada respons. Pada tahap ketiga penyisalan sel ini, sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respons seluler spesifik. Respon ini mungkin merupakan aktivitas seluler apapun yang bisa dibayangkan katalis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.